Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV-mu dan keluarga besar Muhammadiyah yang kami hormati. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid memiliki satu ciri khas sebagai bagian dari karakter dirinya, yakni sebagai gerakan amal usaha. Amal usaha yakni berbagai macam kegiatan Muhammadiyah yang terlembaga secara tersistem dan dikelola secara khusus sehingga merupakan program dan kegiatan Muhammadiyah yang terstruktur sebagai bagian penting dari pergerakan Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah terdiri dari amal usaha pendidikan sejak dari Taman Kanak-kanak, PAUD dan TK Aba Bustanul Atfal yang dikelola oleh Aisyah yang jumlahnya sekitar 23.000 sampai pada lembaga atau jenjang pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi, baik yang dikelola langsung oleh Persyarikatan Muhammadiyah maupun oleh Aisyah. Muhammadiyah juga memiliki lembaga amal usaha di bidang kesehatan, dari klinik, balai kesehatan, sampai pada rumah sakit yang dikelola oleh Muhammadiyah dan Aisyah. Juga amal usaha di bidang pelayanan sosial seperti panti asuhan dan amal usaha lainnya yang bersifat pelayanan sosial untuk pemberdayaan. Muhammadiyah juga memiliki amal usaha di bidang ekonomi dalam berbagai lembaga bisnis dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dikelola oleh Muhammadiyah dan Aisyah, serta juga amal usaha di bidang pemberdayaan masyarakat dan berbagai amal usaha lainnya yang menunjukkan kelembagaan, kegiatan, dan program yang tersistematis dan memiliki kegiatan-kegiatan khusus yang nyata untuk kemajuan umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Amal usaha Muhammadiyah yang jumlahnya ratusan dan ribuan merupakan wujud dari gerakan, misi, dan cita-cita Muhammadiyah. Keberadaan amal usaha bukan sekadar menjadi lembaga yang bersifat praktis semata, tetapi memiliki landasan filosofis pada Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang pertama, amal usaha Muhammadiyah dalam berbagai bidang tadi merupakan wujud dari pemahaman dan praktek Islam dari Muhammadiyah yang memposisikan dan memfungsikan Islam sebagai dinul amal, Islam sebagai agama amalia. Secara teologis, Islam memang
selain berdimensi keyakinan dan pemahaman, tetapi tidak kalah pentingnya adalah dimensi perbuatan atau tindakan nyata. Iman bahkan bukan hanya disebut sebagai keyakinan yang bersifat tasdiq bil qalbi, diyakini dalam hati, tetapi juga iman itu harus juga dipahami secara pemikiran, diikrarkan secara lisan, dan lebih jauh lagi harus diwujudkan dengan amalia, wal arkanu fil amal. Perwujudan iman saja ternyata punya dimensi amal. Lebih jauh lagi kita bisa buka dalam Al-Quran. Banyak sekali kata-kata iman disertai dengan amilus salih, dengan perbuatan yang baik. Iman dan amal saleh menjadi dua kesatuan yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Dalam posisi seperti ini, maka Islam memiliki karakter khas yang berbeda dengan agama lain, di mana dimensi keyakinan dan pemahaman tentang ajaran harus dibuktikan dengan perbuatan nyata. Islam sebagai dinul amal tentu dimaksudkan karena risalah akhir zaman ini tidak lain dan tidak bukan dihadirkan sebagai risalah penutup untuk membawa kemajuan dan peradaban umat manusia yang membawa keselamatan hidup di dunia dan akhirat, di mana kehidupan umat manusia itu berada di dunia atau di muka bumi yang bersifat nyata. Maka dimensi Islam sebagai dinul amal artinya menghadirkan wahyu Allah dari langit menjadi membumi di dunia nyata. Dalam perspektif teologis ini, maka Muhammadiyah memelopori Islam sebagai pergerakan yang menghasilkan amaliyah, yang amaliyah itu bersifat melembaga. Islam sebagai agama amal memperkuat peneguhan kehadiran agama ini bahwa risalah Allah, risalah Tuhan yang dibawa oleh Nabi akhir zaman itu tidak mungkin tanpa membumi di realitas kehidupan. Dalam posisi ini maka Islam memberikan warna di mana kehidupan nyata, kehidupan dunia, kehidupan di muka bumi ini pertama tidak boleh dibiarkan sekehendaknya. Dunia punya sifat al-mata al-gurur sebagai tempat di mana manusia berasik maksud di dalam kegiatan urusan kehidupan yang bersifat materi, entah berupa uang, kekayaan, kekuasaan, dan segala hal yang bersifat duniawi, di mana memang manusia hadir di muka bumi tidak bisa lepas dari urusan dunia. Maka dunia disebut dengan dunia karena dia adna, sesuatu yang dekat, sesuatu yang nyata. Banyak manusia yang karena tidak punya kompas pedoman hidup, lalu dia larut dalam dunia. Manusia menjadi budak dunia, budak harta, budak kekuasaan, dan budak segala urusan indrawi.
sehingga dirinya tidak punya tujuan yang jelas sebagaimana kaum kafir menjalani kehidupan. Hidup hanya untuk hidup, dunia hanya untuk kesenangan semata-mata. Yang kedua, Islam memandang bahwa selain dunia tidak boleh dituruti sekendaknya dan dikelola sekendaknya. Yang kedua, juga Islam tidak membenarkan manusia anti dunia, menjauhi dunia, lari dari dunia. Sikap zuhud dan wara, ingin bersih dari dunia, mungkin secara perorangan bisa dilakukan, tetapi ketika seluruh manusia menjauhi dunia, maka dunia akan berjalan sekehendaknya. Maka Islam pun melarang manusia untuk lari dari dunia dan anti dunia. Dari dua hal ini, di satu pihak Islam tidak membenarkan dunia berjalan sekehendaknya, sebagaimana kaum kafir dan kaum sekular menjalani kehidupan, tetapi juga Islam tidak boleh umatnya menjauhi dunia dan anti dunia. Karena ketika manusia muslim anti dunia, kata Jalaluddin Rumi, jangan salahkan bila orang-orang zalim, orang-orang kafir, dan orang-orang yang tamak menguasai dunia karena kaum beriman tidak mau mengurus dunia. Maka Islam berada dalam titik tengah, di mana dunia harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh larut dalam dunia, kita tidak boleh anti dunia, tetapi dunia harus diurus sebagai khalifah di muka bumi, bagaimana juga kita sebagai Abdullah atau hamba Allah yang selalu berjiwa taslim. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu alaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, di surat Al-Qasas ayat 77, yang intinya kita tidak boleh lepas dari dunia, tetapi kita tidak boleh larut dari dunia, dan kita harus berbuat kebaikan dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Karena Allah tidak menghendaki dan benci terhadap mereka yang berbuat kerusakan. Inilah posisi wasatiyah Islam. Dan dalam posisi inilah maka Islam selain sebagai sebuah keyakinan yang harus dipahami dengan benar dan mendalam, Islam selain sebagai agama pemikiran, agama akal, tetapi juga Islam tidak kalah pentingnya sebagai agama amal, dinul amal. Islam tanpa amal tentu akan melangit tanpa berpijak di bumi. Dalam posisi inilah maka Kiai Dahlan merintis pergerakan Muhammadiyah untuk melahirkan Islam sebagai agama amalia yang membawa kehidupan pada maslahat di dunia dan akhirat. Contoh nyata ketika Kiai Dahlan mengimplementasikan Al-Ma'un sampai diajarkan selama 3 bulan, yang melahirkan ide dan pelembagaan hospital atau rumah sakit di embrio awal. Ini merupakan bukti bahwa Kiai Dahlan memahami betul dan memelopori Islam sebagai agama amalia. Juga mengajarkan surat Al-Ashr sampai 8 bulan lamanya untuk memberi kesadaran kepada manusia tentang zaman di mana kita harus beriman, beramal soleh, dan saling wasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Dalam posisi ini, maka Muhammadiyah mampu mengimplementasikan Islam sebagai dinul amal dalam institusi dan pranata sosial, ekonomi, budaya yang bersifat modern, yang bersifat mampu memenuhi, mampu menjawab tantangan zaman.
Dalam posisi seperti ini, maka kita mampu menghadirkan amal usaha pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan berbagai aspek lainnya yang memberi kemanfaatan hidup kepada seluruh umat manusia. Dengan amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang itu, alhamdulillah, selama 1 abad lebih Muhammadiyah, Aisyah, dan seluruh komponen yang berada di dalamnya mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan pendidikan kita mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan umat, kehidupan kemanusiaan semesta. Dengan sosial kemasyarakatan dan kesehatan, kita mampu menjadikan bangsa ini menjadi sehat jasmani dan rohaninya, sehat sosialnya, dan sehat kehidupan kolektifnya. Juga dengan amal usaha ekonomi, umat dan bangsa menjadi sejahtera. Semuanya itu dimaksudkan bukan semata-mata manusia menjadi cerdas, menjadi sehat, dan menjadi sejahtera secara lahiriah, tetapi juga secara ruhaniah, akal pikiran, dan berbagai dimensi kehidupan lainnya. Dengan amal usaha ini, maka Muhammadiyah mampu hadir menjadi satu-satunya ormas yang mampu menunjukkan dan membuktikan bahwa kita, Islam dan kaum muslimin, harus menjadi uswah hasanah dalam memakmurkan bumi ini sebagaimana fungsi kekhalifahan. Jika kita kaum muslimin ingin menjadi pemenang dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, sosial, dan berbagai aspek lainnya, termasuk di dalam mencerahkan kehidupan keagamaan, maka jalan satu-satunya adalah membumikan Islam di dalam realitas kehidupan. Allah bahkan memberikan peringatan keras di mana beliau berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kebencian di mata Allah bagi manusia beriman yang selalu berkata tetapi tidak berbuat. Kita sering mengatakan Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyamai oleh agama dan umat manapun. Tetapi bila tidak kita wujudkan di dalam kehidupan nyata, di mana Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang tertinggi, agama yang terbaik, dalam realitas kehidupan umat yang terbaik, sebagaimana Islam mengajarkan, maka norma itu hanya berhenti di dalam ajaran semata-mata. Alhamdulillah, kita harus bersyukur Muhammadiyah dari periode ke periode sejak Kiai Dahlan sampai saat ini terus mengukir, mewujudkan amaliyah Islam di berbagai bidang. Amal yang terbentuk di dalam usaha yang dilandasi oleh amal, di mana dimensi rohani bersatu dengan dimensi yang bersifat duniawi. Kita mampu memberi contoh kepada umat dan bangsa bahwa Islam menjadi agama amal yang berkemajuan dan memberi keunggulan untuk kemajuan peradaban. Peradaban bangsa dimanapun, sejak era Yunani kuno, Romawi, juga era peradaban bangsa-bangsa lain sampai peradaban Islam dan Barat modern, semuanya diwujudkan dalam pranata-pranata atau kelembagaan yang nyata, modern, dan maju. Jika kita ingin bersaing, jika kita ingin berfastabiqul khairat dengan umat dan bangsa lain, maka tidak bisa tidak jalannya adalah membumikan Islam, mewujudkan Islam
menjadi agama yang mampu menghadirkan keunggulan di bidang politik kebangsaan, pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, bahkan di dalam praktek kehidupan beragama, di mana seluruh kaum muslimin menjadi khairul ummah, menjadi umat terbaik, sekaligus juga menjadi umat tawassatul litakunu syuhada'a 'alan nas, umat tengahan yang menjadi saksi bagi kehidupan. Semuanya itu tidak mungkin terwujud jika Islam tidak kita terjemahkan, jika Islam tidak kita aplikasikan, dan jika Islam sebagai ajaran yang sempurna itu tidak kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Maka Muhammadiyah adalah organisasi dan pergerakan Islam modern yang menjadi pelopor menghadirkan amal usaha sebagai wujud dari Islam yang membawa kemajuan peradaban umat manusia, yang kehadirannya tidak hanya untuk kaum muslimin, tetapi menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka tantangannya bagi kita anggota kader dan pimpinan Muhammadiyah dari pusat sampai bawah di Indonesia maupun di mancanegara, mari kita syukuri dan kita terus kembangkan amal usaha Muhammadiyah Aisyah menjadi amaliyah Islam yang maju, unggul untuk kemajuan peradaban umat bangsa dan kemanusiaan semesta. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.